Cek fakta video ledakan besar di Ukraina akibat serangan Rusia hoax. Begini faktanya. Hurrah! Beredar video yang diklaim memperlihatkan ledakan besar di sebuah kota di Ukraina akibat serangan yang dilancarkan Rusia. Video beredar di media sosial. Akun Facebook Idawati Fang membagikan video tersebut. Pada unggahannya, akun itu menambahkan narasi sebagai berikut. Ukraina versus Rusia, tagar make world better please. Benarkah? Berikut cek faktanya. Dari hasil penelusuran klaim pada video yang beredar memperlihatkan ledakan di Ukraina akibat serangan Rusia adalah salah. Faktanya video tersebut memperlihatkan ledakan di sebuah pabrik kimia di kota Tianjin, Tiongkok pada 2015. Video serupa diunggah kanal YouTube BBC News pada video berjudul Tianjin Explodes Video Capture Fear of a Witness. Video itu diunggah pada 14 Agustus 2015. Pada situs resminya dijelaskan, ledakan itu berasal dari gudang milik perusahaan kimia berbahaya. Video itu diambil oleh seorang saksi mata, Dan Van Duren, sebelum dia dan yang lainnya melarikan diri. Pula dilansir South China Morning Post, pada insiden itu ada 2 ledakan terjadi. Ledakan terjadi di kawasan industri Binhai area Tianjin, Tiongkok pada akhir 12 Agustus 2015. Ledakan itu menewaskan 173 orang, termasuk petugas pemadam kebakaran. Ledakan itu terjadi di gudang milik Tianjin Dongjiang Potruihan Internasional Logistik yang menyimpan natrium cyanida dan toluena di isosianat beracun. Ledakan besar itu membuat gelombang kejut sejauh 20 km. Kekuatan ledakan pertama setara dengan 3 ton TNT dan yang kedua setara dengan 21 ton. Kesimpulan, klaim pada video yang beredar memperlihatkan ledakan di Ukraina akibat serangan Rusia adalah salah. Faktanya, video tersebut memperlihatkan ledakan di kota Tianjin, Tiongkok pada 2015. Informasi ini jenis hoax false contact atau konteks keliru. False contact adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false contact memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada satu tempat. Namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. Masya Allah, Rusia makin banyak dukungan. Kali ini datang dari Korea Utara. Kim Jong-un diketahui akan bantu Rusia dan perintahkan bersiap untuk mobilisasi ribuan pasukan dari Korea Utara. Akankah Korea Utara juga akan menyumbangkan nuklirnya? Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkap oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya hanya anggota penting dari partai yang berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang, yaitu dengan Ukraina. Terjadi perang sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap memobilisasi pasukan ke Rusia. Seperti diketahui, Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada tahun 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Uni Soviet saat ini menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara.
Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Mereka pikir hal itu wajar demi mempertahankan kedaulatan Rusia. Sumber mengatakan, informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tak hanya mengatakan Rusia sedang perang, namun mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu Rusia. Tuan Erdogan akhirnya angkat bicara atas serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Turki malah marahi NATO harusnya ambil langkah tegas jika ingin Ukraina. NATO dan negara barat diketahui tidak tegas merespons serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. NATO seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas, ujar Erdogan. Dilansir dari fajar.co.id, Erdogan berharap konferensi tingkat tinggi NATO dapat menghasilkan pendekatan yang lebih tegas, namun NATO malah angkat tangan. Mentalitas Uni Eropa dan negara barat tidak menunjukkan tekad yang serius, ungkap Mr. Erdogan. Mereka semua terus memberikan saran kepada Ukraina, tidak mungkin bisa melangkah hanya dengan saran, katanya. Kendati begitu, Erdogan menegaskan Turki menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Berbeda dengan beberapa negara barat yang lain, Erdogan justru memilih untuk mendukung Rusia walaupun Erdogan termasuk dari NATO. Turki diketahui juga tidak menggunakan kata invasi untuk menggambarkan situasi saat ini. Kiev sebelumnya sempat meminta Turki untuk menutup Selat Bosporus dan juga Dardanelles demi mencegah kapal Rusia masuk ke Laut Hitam yang berada di selatan Ukraina. Namun, Presiden Erdogan menyatakan tak bisa memenuhi permintaan Kiev Ukraina. Menurut Turki, Rusia memiliki hak untuk menarik kapal mereka ke pangkalan berdasarkan Fakta 1936. Turki yang juga merupakan anggota NATO memiliki hubungan dekat dengan Rusia.